Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonamtek. Pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu tentang prosesor jadul, yaitu Intel Xeon E1220 V2 yang ini dikirim dari subscriber Gonamtek. Nggak usah basa-basi, langsung kita ngopi dulu. Kita bahas PC jadul. Meski umur dunia panjang, tetap tanggung gak gugup. Dari perkim Celeron sampai upload yang mengudah tua, tapi bikin nostalgia. Es panas, kipas angin topan, lawangi hebat jadul lain tekanan. Koro dua, koro tua kuat. Oke, seperti biasa kita akan bahas spesifikasi terlebih dahulu dari prosesor ini ya. Dia punya 4 core 4 thread dengan clock itu di 3,5 ya. Dan TDP-nya 69 watt. Ya, aslinya ini adalah prosesor yang digunakan untuk server, tetapi memang bisa digunakan di motherboard biasa, sehingga ya orang banyak menggunakan ini di motherboard biasa. Dan jangan salah kalau prosesor ini itu bukan 4 core 8 thread tetapi 4 core 4 thread ya. Kalau yang 1230 V1 atau V2 itu baru 4 core 8 thread. Yang 1220 tuh 4 core 4 thread. Ini adalah alternatif i5 yang pada saat itu dibanderol dengan harga lebih murah. Kalau sekarang gimana? Ya nanti akan kita bahas harganya juga ya. Dan ini sebenarnya setara dengan i5 3470 ya, atau 3550 Ivy Bridge. Dirilis pada tahun 2012 ya, dan menggunakan RAM DDR3 dan menggunakan LGA 1155. Nah, karena gue nggak punya i5-nya, ini kita coba komparasi antara keduanya, dimana memang poinnya kelihatan bahwasannya i5 ini lebih unggul daripada si Xeon E3 1220 V2. Dilihat di sini ya. Dan secara konsumsi daya, si Xeon ini sedikit lebih hemat, di mana i5 ini punya TDP 77 watt, sedangkan Xeon ini 69 watt. Ya, beda-beda dikit lah. Dan juga kita nggak boleh lupa bahwasanya Xeon ini kita wajib menggunakan VGA card. Jadi ini adalah PR ya, dimana kalau kalian mau gunakan PC itu tanpa VGA card itu nggak bisa. Dan di sini juga hasilnya nih ya, sebagai perbandingan, dimana i5 ini masih sedikit lebih unggul daripada si Xeon. Untuk harganya sendiri, si Xeon ini dibanderol dengan harga yang cukup variatif. Di sini ada 1,47, kita lihat ya, 147.000. Ini ya bener, ini dia prosesornya Xeon E1220 V2 ya. Tapi ada yang bandrol dengan harga 200 ribuan, mungkin ini belum update harganya karena memang harusnya murah ya, harganya murah ini 170.000. Sedangkan mari kita lihat harga dari i5. Di toko ijo harga dari i5 itu masih di harga 200 ribuan ya, ada juga yang jual 160 ya. Ini biasanya yang orang-orang pribadi yang jual, sedangkan kalau toko-toko gede itu harganya ya 200 ribuan ke atas. Dimana kalau yang jual pribadi itu kita nggak bisa melihat dijadikan benchmark, cuma kalau yang jual itu adalah toko yang cukup besar, ini kita bisa melihat bahwasannya harganya itu 11-12 ya, 11-12, dan hampir tidak ada perbedaan. Yang ini berarti bahwasannya secara value kayaknya Xeon ini udah tidak terlihat memiliki value atau nilai jual yang cukup baik. Dan lanjut kita ke toko oranye juga, sama harganya di 200 ribuan. Ini ada yang 190 ribu, tapi rata-rata 200 ribuan ke atas, dan juga sama ya. Bahkan kalau di toko oranye bisa lebih murah ya ini. Cuma kita lihat cek dulu. Ya ada di 200 ribuan ini. Nah, 200 ya samalah 11-12. Ya kalau beda-beda paling beda 10 ribu 20 ribu aja. Dan seberapa kuat sih si Intel Xeon 1220 V2 ini? Di sini gue udah coba beberapa tes benchmark game dari menggunakan VGA card yang cukup powerful ya, RX 6950 XT ya. Itu kenceng banget ya, termasuk VGA card yang masih top tier di tahun ini. Jadi ini sebagai benchmark aja bahwasannya ya mungkin nggak bisa diambil real skenario karena VGA cardnya terlalu kenceng, tapi nggak apa-apa ya, kita bisa melihat potensi penuh daripada si VGA card ini. Oke, ini kita lihat RDR2 ya, Ultra ya. Ini settingan 1080 Ultra masih dapat FPS yang cukup playable. Cuma ya kalau nanti kalian pakai VGA card yang lebih rendah, GTX 1060 let's say, atau 1660, 1650, bahkan 1650 Super, ya pasti FPS-nya akan lebih sedikit di bawah ini, tapi tetap mungkin nggak beda jauh, karena di sini juga terjadi bottleneck di si CPU-nya. Ngopi dulu, mari kita ngumpul. Ngopi dulu, PC jadul tetap gaul. Ini PC tua punya banyak cerita, kenangan setiap masa, semua terasa nyata. Main masuk Imperator dunia klasik, strategi seru di Age of Empires selalu asik. Roller coaster. Oke, lanjut di Good Over dengan settingan sebagai berikut. Kalian bisa cek
ya, pakai FSR 2.0 dengan preset ultra ya, ultra rata kanan punya. Kita bisa lihat ini FPS-nya sangat playable sekali. Masih bisa dapat FPS ya 60-an, 50 sampai 60-an FPS yang mana ini cukup playable sekali. Dan lagi-lagi nih ya, si prosesor ini dia menarik wattnya itu rendah sekali di 35 watt saja. Bayangin ini game berat ya, bahkan GPU-nya narik 160 watt, dia cuma 35 watt, 36 watt. Ya, gue tahu ini emang bottleneck, cuma dengan watt yang segini kecilnya ini udah cukup impresif ya. Dimana mungkin kalau kita pakai i5 itu mungkin dia narik 56, bahkan 60, bahkan 70 watt ya. Ini setengahnya dan performa masih cukup baik ya. Ultra loh ini, ultra. Lihat kasih kuno, kipas seadanya, tapi daya tahan masih juara. Upgrade gak perlu, rawat aja dulu. PC jadul ini tetap tanggung gak layu. Semua komponen penuh kenangan di hati. Performa rendah tapi tetap asik sehari-hari. Bukan soal spek tapi sejarah yang berbicara. PC jadul ini jadi harta yang tak ternilai harganya. Ulu buat detik main game yang berat sampai ringan. Sekarang jadi legenda, gak ada tandingan. Oh, dul, ngopi dul, kita bahas PC jadul. Dul, ngopi dul, biar jadul tetap mantul. Oh, dul, ngopi dul, mari kita ngumpul. Dul, ngopi dul, PC jadul tetap gaul. Jadi kawan jangan pandang sebelah mata. PC jadul ini buktikan kualitasnya. Oh, dul, ngopi dul. Oke, lanjut di Super Marine 2 ya, dengan preset Ultra 1080p. Langsung kita lihat. Nah, FPS-nya ya dapat cukup playable lah ya. Cuma emang saat tes ini lucunya MSI-nya nggak mau aktif, jadi gue pakai software daripada si AMD ini. Tapi itu oke lah, kita bisa lihat FPS di mana FPS-nya itu 40-an ya. Tapi emang secara pengalaman gue rasa kayak kurang enak, harusnya jangan ditaruh di ultra. Cuma emang gue pengen coba aja di ultra karena ini banyak banget stuttering daripada si gamenya ini. Karena emang ini kerasa banget bottlenecknya, dan ini udah game yang high demanding sekali ya, Ultra Marine ini. Walaupun emang secara kelihatan FPS 40-an ya, harusnya playable, cuma tuh kalau kelihatan gamenya tuh patah-patah, cetak gitu dah. Tak, stutteringnya terasa sekali. Ya walaupun nanti, nah itu kan kelihatan tuh, nah, gerakannya tuh ya. Kalian lihat gerakannya. Nah, tuh. Ah, tuh. Nah, itu ya. Itu kelihatan. Ya emang untuk game-game yang sangat baru dan mungkin seperti Ultramarine ini itu masih terasa kurang ya, kurang bisa diandalkan. Meski jadul tetap penuh arti, PC tua ini selalu di hati. Dulu buat ngetik main game yang berat sampai ringan. Sekarang jadi legenda, gak ada tandingan. Tapi sebenarnya nanti seiring waktu ya, saat cache-nya udah mulai, shadernya udah mulai jalan, ini akan sedikit lebih ringan gitu kan gameplaynya, cuma tetap bakal terasa ya, stuttering itu bakal terasa, cuma sedikit lebih ringan lah dan tidak begitu mengganggu seperti di awal. Jadul tetap gaul. Lihat kasih kuno, kipas seadanya, tapi daya tahan masih juara. Upgrade gak perlu, rawat aja dulu. PC jadul ini tetap tanggung gak layu. Semua komponen penuh kenangan di hati. Performa rendah tapi tetap asik sehari-hari. Bukan soal spek tapi sejarah yang berbicara. PC jadul ini jadi harta yang tak ternilai. Lanjut ke game yang pasti kalian tanyakan ya, kompetitif Valorant dengan settingan sebagai berikut. High ya, harusnya gue taruh di low, cuma nggak apa, di high aja. Nah, kita lihat di sini FPS-nya lumayan deras sekali ya. Ada di tumpah-tumpah di 100 ke atasan. Di sini kita lihat 170-an, 150-an. Nah, itu dia. Ini sangat enak sekali kalau kita mainkan Valorant di sini ya. Nggak ada kendala.
Dan gue mention lagi bahwasanya si konsumsi dari CPU-nya ini Xeon 1220V2 ini rendah sekali ya, 35 wattan. Ini rendah sekali dan ini sangat hemat sekali. Dan juga temperatur dari CPU-nya sangat terkontrol, dimana kita lihat itu ada di 50-an saja. Selanjutnya CSGO dengan settingan sebagai berikut. Kita ambil yang high ya, high. Ini kita lihat FPS-nya masih sangat playable sekali ya, FPS-nya sangat playable sekali. Kalian lihat saja gameplaynya masih dapat FPS ya 60-70an, cuma ini awal-awal emang stuttering ya, wajar. Nanti lama-lama stutteringnya udah mulai nurun, lama-lama udah nggak ada stutteringnya lagi. Di awal-awal emang wajar seperti ini. Dan ini sangat playable sekali ya. Dan gue lupa siapa yang ngasih prosesor ini, karena pada saat itu HP gue tuh kereset, HP gue kereset. Jadi saat HP gue kereset itu chat di WA itu hilang. Makanya gue nggak sebutkan siapa yang ngasih. Nanti kalau kalian coba nanti yang kalian siapa yang ngasih, coba bilang bang saya yang ngasih gitu. Nanti gue kasih pin di komentar ya, karena ya gue kereset gitu, HP-nya kereset, sorry lah ya, mohon maaf. Dan ini lumayan sekali, ini playable sekali ya, playable sekali, dan konsumsi dayanya juga sangat rendah sekali. Sorry, ada kesalahan teknis, gue lanjut di sini aja. Jadi Xeon E1220V2 ya, ini sebenarnya prosesor yang menjadi alternatif i5, dimana harusnya dia harganya lebih murah daripada i5. Cuma saat kita lihat di marketplace, ternyata harganya cuma beda 10-20 ribuan, yang mana ya itu secara performa juga ada sedikit di bawahnya, dan i5 menawarkan pakai iGPU. Makanya sekarang gue bisa bilang agak sulit merekomendasikan atau bilang si Xeon ini lebih baik daripada i5, kecuali ya seperti kita udah cek sebelumnya, TDP atau konsumsi daya dari Xeon ini rendah sekali. Dia bisa jalan full load itu 35 watt aja, dan itu masih sangat performanya masih cukup ada. Tetapi selling point-nya hanya itu aja ya. Di lain sisi dia juga secara performa ya ada di bawahnya i5, dan secara iGPU dia butuh iGPU juga. Dan itu bedanya cuma 10-20 ribu. Ini menurut gua cukup sulit untuk mempertimbangkan untuk membeli Xeon ini. Dan sebenarnya kalau gue rekomendasiin ya lebih baik beli i5 nya aja daripada Xeon. Dan ya itu dia tentang Xeon E31220V2. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, gue sampai habis, and always see you next time. Wassalam.